Guys, hari ini aku akan menjawab pertanyaan, yaitu mengapa ide bisa sukses dan apa tantangan terberatnya. Nah, aku akan menjawabnya setelah ini. Nah, kenapa ide bisa sukses? Itu karena betapa berliannya ide yang melihat pasar yang menjanjikan. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, si IDEO itu berusaha merancang produk yang diinginkan oleh pelanggannya. Nah, dalam rangka untuk mencapai solusi yang customer friendly, nah si IDEO itu memberikan melakukan wawasan itu sebuah penelitian yang berpusat pada manusia. Penelitian ini membuat si perusahaan itu lebih mengerti bagaimana konsumen membeli, berinteraksi, dan lain-lainnya. Nah, si pemimpinnya si IDEO itu bilang kalau biasanya itu tuh perusahaan-perusahaan teknologi mendesain dari dalam keluar, tetapi kalau IDEO itu dari luar ke dalam. Nah, metode lain yang digunakan itu behavioral mapping ya, membuat fotografik log orang-orang yang sedang lagi nunggu di bandara, terus lagi nunggu di rumah sakit, atau lagi di food court, di pusat pembelanjaan, untuk mengukur seberapa tinggi pengalamannya tersebut. Nah, metode ketiga itu bergantung pada kamera jurnalis. Nah, perusahaan dapat melihat kesan visual dari suatu produk. Nah, perusahaan juga mengundang pelanggan untuk melakukan storytelling terhadap produk, seperti dia bercerita, mengirim video, habis itu membuat drama pendek atau bahkan animasi untuk melihat pengalaman mereka terhadap suatu produk atau jasa perusahaan. Model produk itu juga ikut berkontribusi atas keberhasilannya si IDEO. Nah, kenapa mau si model itu berkontribusi? Soalnya model ini bisa digunakan oleh pelanggan. Nah, selain menerapkan metode-metode yang sebelum saya kasih tahu, keberhasilan IDEO dapat dilihat dari jumlahnya kompetitor. Nah, kompetitor yang sedikit dapat mempercepat berkembangnya si IDEO itu untuk menembus si pasar. Nah, maka IDEO juga dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang memerlukan jasa dari IDEO. Nah, kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tantangan tersulit bagi IDEO. Nah, menurut saya tantangan tersulitnya itu yaitu pengambilan melakukan riset. Kenapa sulit? Karena IDEO sulit mendapatkan respon dari konsumen atau pelanggan. Nah, itu tuh tantangan tersulitnya. Tapi selain itu, pengambilan riset juga merupakan hal yang sulit. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya kalian tuh kalau pengambilan riset salah satunya ada yang salah atau meleset sedikit, akan membuat hasil risetnya itu ngawur atau berantakan sama sekali. Nah, riset yang tidak biasanya ini yang dilakukan oleh IDEO itu tuh membutuhkan kreativitas yang tinggi dan memerlukan ide-ide yang banyak, seperti itu. Jadi itu tantangan tersulitnya si IDEO. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.